warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang di kesempatan kali ini kita ada di Lola Cafe and Chill. Nah, penasaran gimana isi dari Lola Cafe and Chill ini atau penasaran dengan apa aja ada di dalamnya? Jangan lupa simak video ini ya. Dan jangan lupa juga like dan subscribe. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada gua Muhammad Dafa Sandila sama Bang. Gua Muhammad Rafi. Nah, kita lagi di mana di Bang Raffi? Kita lagi di Lola Cafe. Tempatnya di Jalan Kelapa 2, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. nah, Kita langsung saja ya Bang ya. boleh. Kita langsung saja perkenalan dengan siapa ini Bang? Abdul Latif Munif, Pak. Abdul Latif Munif. Abdul Latif Munif. Panggil Latif aja lah. Oh, Oke, siap, Bang Latif. Siap. Bang Latif, gimana di sini dari Abang awal mula bisnis kafe ini itu seperti apa Bang? Apa ada orang pensupportnya atau apa Bang? Karena kan kebetulan saya kan manajernya, ownernya. Oh, manajer. Manajernya, ownernya. Jadi saya banyak info, maksudnya dapat info dari owner-ownernya. Itu apa namanya tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang awal Mulanya, Yang mula menginspirasi. yang menginspirasi. Sama. Jadi kita memikir, wah menarik kalau misalkan kita bikin coffee shop di sini nih. Strategis banget kan, strategis banget. Karena jalan utama, apalagi kan ini jalan utama di depan lampu merah kan. Jadi kalau misalkan orang kantor baru balik ya kan, balik kerja, jadi kayak misalkan dia capek, dia bisa mampir ke Lola Coffee ini. Dan kebetulan di menu Lola Coffee ini harganya sangat di dompet lah, maksudnya dompet mahasiswa banget lah, dompet pelajar. Jadi banyak strategisnya orang-orang mahasiswa juga pada di sini. mahasiswa juga di sini. Mantap. Jadi mahasiswa kadang ngerjain skripsi banyak yang di sini. Mahasiswa dari manapun lah, pokoknya dari mahasiswa manapun, BSI atau apa namanya ini yang di sini apa namanya? Binus ya. Binus. Binus. Tempat tongkrongan orang Binus. Orang Binus di sini kadang di sini juga orang Tempat Binus. ngebucin juga nggak tapi? Ada. Terkadang banyak di sini. Banyak di sini ngebucin banyak. Ada juga yang memukamakan rasa cinta. Oh, mantap. Di sini kadang ada juga yang berantem di sini. Oh, ada berantem. Banyak kisah-kisahnya. Kisah-kisahnya banyak. Kisah banyak ya. Nah, Ada. kira-kira nih Bang, udah berapa lama nih buka bisnis Lola Coffee ini? Udah berjalan berapa lama? Nah, sekiranya pengalaman baik buruk apa sih yang diingat Abang tuh bisa sampai di tahap ini? Iya. Dari alhamdulillah udah kebetulan sih udah berjalan 8 tahun ya. Berjalan 8 Udah lama tahun banget. Lola Coffee ini udah lama banget alhamdulillah. Jadi banyak ya tantangannya lah, dari baik buruknya. Baiknya alhamdulillah banyak donatur, atau maksudnya kebetulan kan Lola Coffee ini dibentuknya keluarga ya. Keluarga besar si Alif ya. Iya. Kan nama ownernya Alif Fadila. Alif Fadila. Ya, jadi kebetulan Lola Coffee ini dibentuknya bareng sama keluarga, jadi Sama banyak keluarganya. keluarga yang membantu buat pembangunan Lola Coffee ini. Jadi kayak wah bisnisnya mantep nih, bisa disupport sama keluarga ya kan. Baiknya seperti itu, dan pembangunannya jadi cepat gitu, maksudnya nggak lambat banget lah. Nah kalau buruknya paling ya tantangannya kita mendapatkan komplainan, kayak misalkan ada aja orang yang ya nggak bisa nggak bisa menjaga ya Lola Coffee ini gitu, nggak bisa menjaga wah di tempat ini. Seharusnya kalau misalkan kalian mau bebas, seharusnya ya di tempat yang lain, jangan di Lola Coffee ini kan. Karena kan Lola Coffee ini juga ada peraturannya juga, Iya. nggak bebas seperti coffee shop lain kan. Banyak kan yang coffee shop lain yang bebas kan, Ya, banyak. bebas. Jadi di sini kita bikin peraturan, kita batasin, kita bebas tapi batas gitu. Bebas tapi batas, sopan.
Dan terkadang buruknya juga dalam soal pembangunan ya. Pembangunan itu terkadang kita bingung nih, donatur dananya dari mana nih ya kan. Terkadang bingung dananya dari mana nih, sedangkan dari konsumen udah dapat komplainan, misalkan contoh AC, ini baru baru dibangun AC nih, baru bikin AC. Kemarin ada konsumen yang komplain kepanasan. Panasan. Padahal ini pintu belum dikaca nih, belum ditutup, masih terbuka. Belum ada kaca Belum ada kaca. Jadi kan ya secara logikanya ada angin dong, Ya, ya kan, benar. ada angin kan. Ya, Oh. tapi konsumen beda. Ya maksudnya pandangan konsumen beda, jadi dia komplain, tolong dong tambahin AC gitu. Tolong tambahin dong AC, ditutup AC. ininya. Iya, Ya. iya. Akhirnya kita inilah renov lah, kita tambah AC. Nah, pas sudah tambah AC, tadinya kita kan nggak boleh nggak mau tempat ini rokok gitu. Dan ada lagi konsumen yang komplain, komplain karena kok AC doang kagak bisa ngerokok, gimana ini? Akhirnya ya udahlah, smoking area jadinya. Walaupun ber-AC ya. Walaupun ber-AC. Oke, karena untuk pertanyaan saya paling itu ada lagi nih Bang, perihal saya penasaran ini kok bisa-bisa dinamakannya Lola Cafe. Oh, Nah, bisa kali- dinamakan Lola Coffee Iya, gitu. kenapa itu? Apa ada latar belakangnya dari Ada ceritanya. Ada ceritanya gimana? Oh iya, ada Bisa ceritanya. dinamakan Lola Cafe? Awalnya ini bukan Lola Coffee. Oh, awalnya gimana? Awalnya ini namanya tentang kopi Lola. Kopi Tentang Lola. kopi Lola, dinamakan tentang kopi Lola ya, mungkin dari ownernya punya inspirasi dari luar negeri. Kan ada juga di luar negeri tuh namanya Lola lah, Lola Coffee atau apa gitulah, bisa kalian cek di Google. Jadi dibuatlah tentang kopi Lola. Habis itu berjalan 3 tahun, 2 tahun lah, 2 tahun atau 3 tahun, diubahlah Lola Coffee jadinya. Jadi Lola Coffee. Karena kan kebetulan tentang kopi Lola itu udah banyak yang make juga di sekitar Jakarta. Di daerah Kembangan juga ada tentang kopi Lola. Jadi kita ubah nama dengan Lola Coffee yang mungkin bisa inilah enak didengar gitu, maksudnya kalau anak-anak muda kan Lola Coffee gitu. Kan pasti kalau anak-anak muda kan kalau dengar Lola apa ya? Kalau udah dengar Lola, kata Lola Lama. Oh iya. penasaran kan? Iya. Kok bisa ini nama Lola Coffee? Coba gua ke sono ya kan. Kira-kira pemesanannya lama nggak nih? Enggak. Enggak, cepat semua. Pemesanan cepat dan juga pengantarannya juga cepat gitu. Jadi Lola Coffee gitulah terbentuknya kira-kira. Untuk kali dari Bang Latif ini bisa tahu atau enggak perihal asal mulanya itu dana apa sih? Itu tadi dari keluarga. Pembangunan Iya, dari keluarga. keluarga. Pertama Jadi nggak jauh-jauh. kayak iuran dari keluarga. Jadi si Bang Alif ini curhat lah sama keluarganya, dia mau bikin bisnis Lola Coffee, maksudnya coffee shop. Akhirnya disupport sama keluarganya, dibantulah sama keluarga-keluarga. Jadi alhamdulillah coffee ini adalah tempat yang pertama keluarganya bikin. Alhamdulillah. Tapi ada niatan buat bikin cabang. Udah ada. Oh, udah ada. Alhamdulillah udah ada. Masya Allah. Namanya 44. 434. Iya, 434. Iya. Gimana tuh? Ini di belakang. Oh, di belakang. Di belakang, di Konsepnya belakang. seperti ini juga tuh. Konsepnya dia lebih luas. Dia konsepnya tuh gambarannya lebih ke apa ya? Tahu ini enggak? Kampung kecil. Oh iya, tahu Kampung kecil. Nah, Iya, dia Sama seperti itu. modelnya kayak gitu, cuman kayak Jadi coffee kayak shop. klasik gitu modelnya. Iya, klasik gitu. Punya dia juga. Punya dia juga, alhamdulillah, keluarganya juga, alhamdulillah. Ntar boleh lah Bang dicantumin Iya. alamatnya. Terada 434. Nanti alamat yang cabangnya kita cantumin di bawah ya, guys. Aman. Nah, Ntar cantumin. untuk makanan bestsellernya apa nih, Bang? Bestsellernya, Makanan dan minumnya kita penasaran. bestsellernya di sini paling ya dari kopi Lola bab 1. Tahu kan skripsi? Tahu kan iya. skripsi? Skripsi itu pertamanya apa sih? Judul kan? Judul, ya. Habis itu abstrak kan? Nah, di situ ada kopi judul ya kan, ada kopi Lola bab 1, ada kopi Lola bab 2, Ya. bab 3, bab 4 dan sampai Udah kayak orang kuliah bikin skripsi gitu. iya, itu dia. Itu makanya cocok buat mahasiswa yang ngerjain skripsi di sini, cocok tuh. Iya. Dia lagi ngerjain apa nih? Misalkan lagi ngerjain bab Kayaknya 4.
Jangan-jangan ininya profesor juga kayaknya. Bisa jadi. Ya, Bisa jadi jadi, kira-kira. bisa jadi kan kita nggak tahu. Kan Ani sebagai manajernya doang ya Oh, kan, manajer ya, manajer. bukan keluarganya. Bisa jadi ya dari keluarganya ada yang S2 atau yang S3 ya kan, bisa jadi. Nah, Nah, kira-kira apa tuh Bang yang bisa kita cicipin sekarang nih? Iya, Apa ini gitu ada ya. bestsellernya? ada Bestsellernya. bestsellernya kopi Lola bab 1 sih. Pokoknya dari yang bab 1 itu sampai bab terakhir, coba kalian cobain deh. Oh, kita coba Bang Rapi. Ya, coba dong. Oke guys, kita sudah kedatangan menu minuman bestseller. Apa itu Bi? Ini kita Lola bab 1. Masya Allah, bab 1. Ente apa nih ente? Ini di sini ada Lola bab 2. Bab 2, wes ya. Cocok nih. Skripsi buat ya, mahasiswa yang skripsi mau gini kerja ya. skripsi. Iya, modelannya. Cocok Kuliahan nih. banget ini. Udah apa? Kuliahan banget. Model-model kuliah. Nah, ini mahasiswa. cocok nih buat teman-teman yang mau bikin proposal, nyusun yang lain-lain. Nah, skripsi. Makalah. Wah, ini jadi bahan ajukan sini nih ya. Ya. Biar makin double pusingnya. Gitu. Jadi makin double ya. Iya. Oh iya, ini kok bisa dinamakan Lola bab? Ada babnya begitu ya? Ada bab 1, bab 2, bab 3. Kenapa tuh Bang alasannya? Inspirasi dari mahasiswa yang mengerjakan skripsi. Kan lagi punya tuh kan, lagi punya kan kerjaan Iya, skripsi. benar. Ya. Nyari bab 1 di mana, nyari bab 2 di mana. Kadang kalau bab 1 belum di ACC dicoret-coret tuh ya kan. Benar. Nah, dari situ kita lah bikin namanya varian-varian nama kayak kopi Lola bab 1, bab 2. Dan dari kopi Lola pengantar nih, yang pertama nih, kopi Lola pengantar. Dia tuh es kopi susu karamel. Isinya tuh rasanya es kopi susu karamel. Susu karamel awalnya. Iya, jadi dia tuh awalan dari skripsi kita. Awalnya skripsi Pengantar, ya kan? Kata pengantar. Kata pengantar. Harus Pengantar manis dulu. gitu. Iya, manis dulu Oh, nih. manis dulu. Iya kan, manis dulu. Pahit di akhir. Manis dulu. Manis di awal, pahit di akhir. Nah. Udah seperti kayak cinta itu. Waduh. Manis di awal, pahitnya di akhir. Aduh, Bang Rapi bisa aja. curhat. Curhat. Cinta kan gitu, manis di awal kata-katanya manis, pas di akhirnya ya Allah nyeseknya. Itu mah udah biasa, soal cinta mah udah biasa. Coba Bang Rapi katanya manis bab 1. Coba. Oh iya bab 1. Bab 1 cobain. Bab 1 kita Coba, coba. cobain. Manis tau enggak ya? Coba. Manis ya? Kayak cinta aku ke kamu. Wah. Aduh, udah gak kuat apa gak kuat sama Bang Rapi. Ah, ini aku bab 2, jadi manisnya gak semanis kamu. Ya Allah. Mau nyobain. Nyobain. Kameramen nyobain. Nyobain dong. Ada, Wah, mantep banget. bestseller juga nih, coklat. Bestseller Oh, coklat. bestseller juga. Ya, coklat. Coba kita cobain ya. Cobain. Biasa Baik, Bang coklat. Rapi. Sedotan. Yang mana nih? Nah, iya. Coklat. Sebelah. Manis kan, manis. Manis juga. Manis juga. Kalau coklat emang manis. Benar. Manis Benar. coklatnya. Iya, kalau dia Kalau dia ya. manis di awal dong sih. Gimana kalau kita lanjut? Nah, Lanjut. Bang. Ini sabar. Apa lagi nih? Nih Bang, perihal lokasi kan tadi udah ya. Kira-kira perkembangan di tempat kayak gini tuh udah sampai mana? Nah, sekiranya planning ke depannya apakah mau nambah cabang atau memperluas area atau bagaimana itu kira-kira ada planning apa aja tuh Bang buat ke depannya? Kalau untuk pembangunan kita masih 80% ya. Kan kayak yang tadi kita bahas tadi ya, lokasinya strategis karena ini jalan utama nih. Benar. Jalan utama dekat sama kantor, dekat sama sekolah. Dan untuk proses pembangunan kita masih 80%. Karena kita insya Allah mau nambah rooftop. Rooftop di atas ini. Jadi ownernya tuh biar bisa kan karena kebetulan kan setiap malam minggu rame tuh. Setiap malam minggu rame, jadi banyak konsumen yang nggak dapat tempat. Banyak yang konsumen yang datangnya misalkan dia datangnya jam 10, itu udah rame dari jam 6 sore. Dari jam 6 udah rame tuh. Jadi ownernya bikin atas rooftop ini di atas nanti biar nambah, maksudnya
biar apa namanya orang yang baru datang bisa dapat tempat duduk lah ya, kira-kira. Dan untuk planningnya sih kita pengen bikin tempat ini tuh lebih estetik sih. Kalau menurut kalian deh, saran dari kalian aja, kurang estetiknya di mana ya? Ayo dari ente gimana? Dari inilah, dari atas kan, karena ada di atas juga gitu. Kalau dari saya, Ya. dari saya ini udah cukup estetik, dalamnya ada buat kayak buat baca buku, Ya. ala-ala kita bisa baca buku gitu. Oh, baca buku ada, kita Nah. udah sediain buku. Oh, ada juga Udah ya. sediain buku Nah. tentang apapun itu. Maksudnya Tadi kita sudah lihat juga tuh. iya, kita mau Mantap tentang banget itu. cinta, mau tentang ini. Kan kebetulan kita juga nyediain gitar. Oh, gitar. Terus Uno, tahu Uno kan? Uno, mantap. tahu, ya. Jadi ya, enak tuh kalau misalkan habis kerjaan skripsi, Puyeng main Uno. Kepala tuh. Puyeng main Uno. Iya, Ah. makin Puyeng. Putus cinta, main Uno ya. Kadang ada gitar juga. Iya, Disediain gitar. semua, disediain. Benar. Ya. Dan- Terus, oh iya, mungkin ini kita terakhir dari kata-kata Bang Latif sebagai manajer di kafe, Masya Allah. Kata-kata buat motivasi, buat Sekiranya tuh menginspirasi iya menginspirasi kita pada, Dan- khususnya buat kita pada nih, biar bisa bangun dan bisnis umumnya gitu. buat orang-orang yang remaja-remaja di luar sana. mungkin teman-teman di luar kita kan ada yang lagi bergelut di bisnis yang sama atau mungkin lagi di fase yang sulit. Mungkin dari abang bisa ada. Kalau motivasi saya sih paling kalau ingin bikin bisnis, satu, kita jangan takut. Kita maju, kita jangan takut. Tapi sebelum kita maju, kita ini dulu nih apa namanya? Listin dulu rencana-rencana kita, planning iya, kita mau kayak gimana. Nanti setelah udah disusun rapi planningnya, baru kita jalanin satu persatu. Jangan langsung secara brok, jangan. Tapi kita satu persatu. Misalkan dari kita mau bikin coffee shop nih, misalkan dari bawah dulu nih, dari tempat bawah dulu, jangan langsung ke atas dulu. Bertahap. Misalkan dari tampilannya dulu nih, kita mau tampilan model apa nih? Misalkan kalau kita mau model estetik, ya kita harus persiapin dulu apa dan kayak gimana model estetiknya, dan harus persiapin apa, ya kan? Dan juga kalau misalkan menunya kita cocokin dulu nih dengan harga dompet mahasiswa. Jangan takut rugi. Jangan takut rugi. Kita coba dulu, ya kan? Mau kita misalkan kopi Lola bab 1 ini harga yang 15.000 nggak apa-apa. Awal untuk menarik konsumen, ya kan? Benar. Karena kan konsumen dilihat, kalau coffee shop tuh dilihat dari tampilan coffee shopnya, ya kan? Coffee Iya, shopnya dan menunya kira-kira worth it nggak nih sama tempat nih, ya kan? Kalau misalkan worth it, pasti kan konsumen bakalan datang terus menerus, kan? Dan juga pasti dari omongan tuh, di Lola Coffee murah nih, tempatnya enak Benar, lagi, berita buruk. ber-AC, ada wifi gratis, ya kan, free wifi, terus juga ada charger, ya kan, terus juga tempatnya juga strategis lah, parkiran ada, nggak sulit, gitu kan, toilet juga ada, musola pun juga ada, gitu. Jadi motivasi saya sih ya itu, jangan takut dan juga jangan putus asa, selalu berjuang, dan jangan lupa tawakal juga, ikhtiar kita berdoa, selain berusaha kan kita berdoa. Kalau misalkan kita nggak berdoa kan sama aja bodong kan, sama aja bohong. Satu juga ada ilmunya juga ya. Iya, ada ilmunya juga. Kita mau buka bisnis juga harus ada ilmunya, dan juga tentunya yang paling utama itu adalah izin orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, ya izin orang tua. Mah, Pak, Bu, Pak, ya, Umi, minta ridho, minta restu, kita mau bikin usaha nih, usaha coffee shop. Misalkan di mana ditanyain, mau di mana, Nak? Mau di mana, Tong, ya kan? Di Pos Pemumben, Kelapa 2. Mantap. Di mana tempatnya? Emang lu udah ada duit, Tong? Alhamdulillah, insya Allah ada, Mak. Doain aja, support aja, Mak. Kita butuh doa Mak aja. Karena kan dua orang tua itu seperti busur panah, ya kan? Busur panah yang Untuk aja. doa kita Iya. buat ke atas tuh benar-benar doa orang tua. Doa orang tua. Kalau doa guru itu penambah doang, kayak pendorong Iya, doang, pendorong gitu. Jadi kira-kira begitu. Oke, mungkin itu udah cukup menarik. Oke guys, terakhir
ada kata-kata. Apa tuh Bang Raffi? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi intinya kalau kita pengen mulai bisnis harus ada ilmunya ya? Ya. Benar. Ilmunya itu apa? Ada ilmu berbisnis. Kalau kita pengen dapat dunia, ada ilmu juga kan Bang ya? Orang tua. Akhirat pun juga ada. Birrul walidain. Ya, betul. Oke. Terus juga- Oh ya, jangan lupa guys, ada tempat yang cabangnya di mana tadi? Cabangnya Nanti di biar kita 44. cantumin di bawah. Iya, Dia apa nama tempatnya? 44. 44. Ya. 44. Nanti kita cantumin daerahnya di sini. Ada deskripsinya. Ya, ada. kita cantumin di bawah sini ya, guys. Nah, sama aneh mau ini nih, mau Nah. promosiin Wah, apa tuh Bang? Ada promosi apa ini? tentang kopdar. Kita Oh, insya Allah tiket bikin acara asik kopdar. event Kopdar. Ya, kita insya Allah bikin. Artinya apa tuh Kopdar? Kopdar itu kita ngopi biasa. Ngopi. Ngobrol bareng. Ngopi, Insya Allah ngobrol nanti bareng. ada bintang tamu. Oh, bintang tamu siapa aja tuh? Bintang tamu insya Allah nanti para habaib. Para Ustaz. habaib, masya Allah. Habaib siapa Jadi tuh? kita nggak cuma ngopi doang di sini nih. Ngopi sambil ngaji. Nah, Ngopi sambil ngaji. Nah, Karena zaman kebetulan- sekarang ngopi iya, sambil ngaji ya. Karena kan kebetulan kan di zaman sekarang kan yang dicari mah tongkrongan kan. Iya. Kopi-kopi kan. Kita bikin lah nongkrong sambil ngaji. Ngaji. Oke. Tiket asik event Event Kopdar. Kopdar. Ada harga tiket masuknya nih. Maksudnya 30.000 itu gimana ya? 30.000 itu udah include makan dan minum. Oh, udah include makan dan minum. Jadi kalau 30.000. misalkan ada yang mau beli tiket ini bisa hubungi nomor di bawah. Oh. Bisa hubungin ente juga. Nanti bisa hubungin nomor yang di bawah ini ya, guys. Ya. Kalau pengen ikut gabung. Nanti Ya, kita boleh. sambil ngaji, sambil ngopi. Ada ngundang Oke. kalian juga semua nih Hah? buat datang. Iya. siap. Kita jawab apa? Insya Allah. Oke. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Siap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.